Habbab bin Arats adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan keteguhan imannya dan pengorbanannya dalam perjuangan awal Islam. Ia adalah salah seorang yang pertama kali memeluk Islam dan salah satu yang menghadapi siksaan paling berat dari kaum Quraisy. Habbab bin Arats berasal dari suku Makhzum, salah satu suku terkemuka di Makkah, namun ia bukanlah orang yang berasal dari keluarga kaya. Ia dilahirkan sebagai seorang budak dari bangsa Arab yang kemudian menjadi seorang maula, atau mantan budak yang dibebaskan. Nama lengkapnya adalah Habbab bin Arats bin Asad al-Makhzumi. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang yang bekerja sebagai pandai besi atau tukang logam di Makkah. Sebagai seorang budak, Habbab mengalami kehidupan yang penuh penderitaan, terlebih setelah ia memeluk Islam. Namun, ia sangat mencintai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan berjuang tanpa kenal lelah untuk menegakkannya. Habbab bin Arats adalah salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam. Sejak awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Habbab sudah mendengarkan seruan tersebut dan kemudian memutuskan untuk menerima Islam dengan sepenuh hati. Saat itu, Islam masih sangat baru dan hanya diterima oleh sebagian kecil orang, sementara sebagian besar masyarakat Quraisy menentang keras ajaran tersebut. Setelah masuk Islam, Habbab mulai merasakan tekanan dari kaum Quraisy, yang tidak bisa menerima adanya orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ia menjadi salah satu orang yang paling menderita karena siksaan yang diterima. Habbab mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan mengenai dirinya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin." Hingga Abdullah bin Mas'ud menganggap Habbab sebagai tempat bertanya mengenai soal-soal yang bersangkut paut dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajarannya. Habbab juga yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab yang datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan Islam dan Rasulullah SAW. Tetapi demi dibacanya ayat-ayat Al-Quran yang termaktub pada lembaran yang dipergunakan oleh Habbab untuk mengajar, Umar pun berseru dengan suaranya yang telah memperoleh hidayah, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Begitu Habbab mendengar ucapan Umar itu, ia segera keluar dari tempat persembunyiannya. Serunya, "Wahai Umar, demi Allah, saya berharap kiranya kaulah yang telah dipilih oleh Allah dalam memperkenankan permohonan nabinya. Karena kemarin saya dengar Rasulullah bersabda, 'Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah seorang di antara dua lelaki yang kau sukai, Abdul Hakam bin Hisham dan Umar bin Khattab. Di mana saya dapat menemuinya sekarang ini, hai Habbab?' Umar segera menyahut, 'Di sofa,' ujar Habbab, 'yaitu di rumah Arkam bin Abil Arkam.' Maka pergilah Umar ke tempat yang ditunjuk Habbab. Sebagai seorang mantan budak dan seorang muslim, Habbab menjadi sasaran utama penyiksaan kaum Quraisy. Ia dihukum dengan sangat kejam karena imannya kepada Islam. Salah satu bentuk penyiksaan yang paling terkenal adalah ketika Habbab dibaringkan di atas pasir panas yang membara, lalu dipaksa berbaring di sana dengan tubuh yang dipenuhi dengan bara api. Penyiksaan ini sangat menyakitkan, tetapi Habbab tetap tidak mau meninggalkan Islam. Habbab juga dikenal sering dianiaya dengan dipukul, dicambuk, bahkan diberikan siksaan fisik yang kejam oleh kaum Quraisy. Meskipun demikian, Habbab tidak pernah menyerah dan tetap teguh dalam iman. Karena tekanan yang semakin besar dari kaum Quraisy, banyak umat Islam yang memutuskan untuk hijrah ke Habasyah, yang saat itu dipimpin oleh Raja Najasyi yang terkenal adil dan tidak memusuhi umat Islam. Habbab termasuk di antara mereka yang ikut hijrah ke Habasyah bersama sejumlah sahabat lainnya. Di Habasyah, umat Islam hidup lebih aman, dapat beribadah dengan bebas, dan jauh dari penganiayaan yang mereka alami di Makkah. Meskipun demikian, Habbab tetap merindukan tanah airnya dan berharap dapat kembali ke Makkah jika keadaan sudah membaik. Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, Habbab dan umat Islam lainnya mendengar kabar bahwa keadaan di Makkah sedikit membaik. Mereka kembali ke Makkah, tetapi setelah itu penganiayaan terhadap umat Islam terus berlanjut. Akhirnya, setelah lebih banyak penganiayaan dan persekusi, umat Islam memutuskan untuk hijrah ke Madinah.
Habab bin Arats bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat lainnya melakukan hijrah untuk mencari perlindungan dan membangun kehidupan baru yang berdasarkan ajaran Islam di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Habab mulai hidup dengan lebih tenang. Madinah menjadi tempat di mana umat Islam bisa berkembang dengan baik tanpa ancaman dari kaum Quraisy. Di Madinah, Habab ikut serta dalam berbagai kegiatan dakwah dan membangun masyarakat Islam yang lebih kuat. Meskipun hidup di Madinah lebih aman, Habab tidak pernah melupakan perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini untuk Islam. Ia terus memperjuangkan agama ini dengan segenap jiwa dan raga, dan turut serta dalam berbagai peperangan yang dihadapi oleh umat Islam, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Habab bin Arats adalah salah satu pejuang yang ikut serta dalam Perang Badar, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dalam perang ini, pasukan Muslim yang jumlahnya sedikit dapat meraih kemenangan yang besar melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih banyak jumlahnya. Di Perang Badar, Habab menunjukkan keberanian luar biasa. Ia berperang dengan semangat yang tinggi dan mendukung pasukan Muslim untuk meraih kemenangan. Perang Badar merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam, dan Habab menjadi bagian dari kemenangan tersebut. Habab bin Arats hidup dengan sangat sederhana dan terus berjuang untuk Islam hingga masa tuanya. Setelah melalui banyak peperangan dan ujian, Habab akhirnya wafat pada tahun 37 Hijriah dalam usia yang sudah cukup lanjut. Ia meninggal dunia di Madinah. Sebagai seorang sahabat yang sangat gigih dan berani, Habab meninggalkan warisan besar bagi umat Islam. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat ikhlas dalam perjuangannya untuk Islam, dan pengorbanannya menjadi teladan bagi generasi-generasi umat Islam berikutnya. Habab bin Arats dikenal dengan keberaniannya, kesetiaannya, dan keteguhan imannya dalam menghadapi segala macam ujian. Meskipun hidup dalam keadaan penuh penderitaan akibat siksaan kaum Quraisy, Habab tetap teguh dan tidak pernah mengingkari agamanya. Ia adalah seorang yang sabar, tawakal, dan sangat berjuang di jalan Allah. Habab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Setelah hijrah ke Madinah, meskipun menjadi bagian dari masyarakat yang lebih aman, ia tetap hidup sederhana dan tidak mencari kesenangan duniawi. Ia fokus pada tugasnya untuk memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam. Habab bin Arats adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa dalam perjuangan awal Islam. Keberaniannya dalam menghadapi siksaan, keteguhan hatinya dalam memeluk Islam, serta pengorbanannya yang besar untuk agama menjadikannya sebagai contoh nyata bagi umat Islam. Kisah hidup Habab mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keberanian, dan keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran, serta keikhlasan dalam beragama meskipun menghadapi cobaan yang sangat berat.